Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha Madrasah Aliyah Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari Gedung Megari, Bapak Ibu Panitia Masa Ta'aruf Santri Madrasah yang saya hormati, anak-anak murid baru MA Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari Gedung Megari yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tingkatkan dengan perbuatan, yakni belajar dengan sungguh-sungguh, mematuhi apa yang menjadi perintah Bapak Ibu Guru, mematuhi apa yang menjadi perintah larangan dari pemerintah kita. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terucapkan pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada panitia Matsama yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang kebijakan madrasah. Anak-anak siswa baru MA Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari yang saya banggakan, madrasah memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, cita-cita yang tinggi tersebut disebut dengan visi. Jadi visi adalah cita-cita tinggi atau cita-cita jangka panjang. Itu visi. Adapun visi madrasah, visi MA Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari adalah terwujudnya generasi yang islami, berbudaya dan berprestasi. Sebagai indikatornya atau tanda-tanda Islami itu apa? Madrasah ingin mewujudkan generasi yang islami. Yang dimaksud islami di sini adalah memiliki sopan santun dalam bertutur kata, dalam berperilaku, dan dalam berpakaian. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Begitu pula tuntunan dalam Al-Quran. Kemudian indikator yang kedua Islami adalah jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Sebagaimana sifat Rasulullah SAW. Ini menjalankan tugas dengan jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Berani mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Kemudian indikator Islami yang ketiga yakni melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar. Sebagai orang Islam harus menjalankan sholat 5 waktu dengan benar. Sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tidak cukup itu, juga melaksanakan sholat berjamaah minimal 3 kali dalam sehari semalam. Sholat wajib kan ada 5. Nah, minimal berjamaah 3 kali. Itu indikator anak atau generasi Islami di MA Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari. Kemudian indikator berikutnya yaitu membiasakan membaca Al-Quran. Nah, anak-anak sekarang kan banyak lebih sering membaca WA, lebih sering menghadap ke HP daripada menghadap Al-Quran. Oleh karena itu di MA Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari diharapkan selama 1 tahun minimal khatam Al-Quran 2 kali. Ini bukan beban, anggap saja sebagai pembiasaan. Karena kita orang Islam, maka kita biasakan membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kelima, indikator Islami yang kelima, yang melaksanakan amalan-amalan sunnah. Apa saja? Ya, melaksanakan sholat sunnah, kemudian puasa sunnah,
melaksanakan infak dan sedekah meskipun kalian belum bisa mencari nafkah sendiri, tapi minimal kita latihan berinfak dan bersedekah. Anak-anak yang saya cintai, selanjutnya visi yang kedua yakni berbudaya. Indikator berbudaya adalah membiasakan hidup bersih. Indikator dari membiasakan hidup bersih adalah dirinya bersih, pakaiannya bersih, lingkungannya bersih. Itu indikator tanda-tanda membiasakan hidup bersih. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, kita dituntut menjaga kebersihan, ya, baik kebersihan diri, kebersihan pakaian, juga kebersihan lingkungan di mana kita bertempat tinggal. Kemudian indikator berbudaya yang kedua adalah memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Nah, tanda-tandanya apa? Peduli terhadap lingkungan madrasah. Kalau berada di madrasah, kalau saat ini masa pandemi kalian di rumah, tempat tinggal di rumah, berarti peduli terhadap tempat tinggal kalian, peduli terhadap lingkungan kalian. Jangan sampai ada kotoran, jangan sampai ada sampah yang berserakan, dibersihkan. Termasuk melaksanakan 7K. Mungkin kalian sudah lupa apa itu 7K. Keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan. Ini kemudian yang ketiga, indikator berbudaya yang ketiga adalah mengoptimalisasikan kompetensi berpikir dan berkarya. Apa itu? Yaitu mampu menampilkan hasil karya. Kalian sekarang sudah masuk ke SLTA, Madrasah Aliyah, kelas atas, sehingga harus mampu menampilkan hasil karya, baik dalam bentuk ungkapan, baik dalam bentuk kegiatan tulisan, yang minimal tulisan tersebut layak dipajang di mading dinding kelas. Wis SMA, wis Aliyah, harus mampu. Kemudian yang keempat, indikator yang keempat adalah mempertahankan, mengembangkan nilai-nilai budaya kearifan lokal, yang kontemporer atau yang sejaman. Nah, apa itu? Kalau di lingkungan kita senang mengikuti kegiatan rutin atau melaksanakan rutinitas silaturahim, senang mengikuti kegiatan rutin tahlilan, pasti di lingkungan kalian ada kegiatan tahlilan. Kemudian istighosah, membaca sholawat yang dulu dikenal dengan dibaan atau dikenal dengan membaca berjanji dan sebagainya. Nah, itu nilai-nilai budaya kearifan lokal harus kita angkat, harus kita kembangkan kembali. Kemudian budaya yang kelima adalah mengoptimalisasikan karakter Islami dalam kehidupan. Nah, apa itu? Terbiasa menjalankan ajaran agama Islam dengan baik dan benar, serta mampu menjadi tauladan di lingkungannya. Nah, kalian di MA Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari nanti selama 3 tahun akan digodok, digembleng, dilatih, dibina oleh Bapak Ibu guru. Kalau kalian sungguh-sungguh, insya Allah kalian akan berhasil dan menjadi tauladan minimal keluarga, menjadi tauladan keluarga. Syukur-syukur kalau menjadi tauladan lingkungan sekitar, tauladan di desa, di kecamatan, dan seterusnya. Anak-anak yang saya banggakan, kemudian visi yang ketiga yakni berprestasi. Apa itu prestasi? Prestasi adalah hasil usaha yang diawali dengan mencintai kegiatan, mencintai pekerjaan, kreatif, banyak inisiatif, pantang menyerah, menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, itu prestasi. Nah, yang diharapkan selama belajar di MA Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari bisa mewujudkan prestasi akademik
Tanda-tandanya apa? Dapat meraih kejuaraan dalam lomba mata pelajaran. Akademik itu mata pelajaran. Begitu pula dapat meraih prestasi keagamaan. Tanda-tandanya dapat meraih kejuaraan lomba keagamaan. Mampu mengamalkan kegiatan keagamaan. Jadi tidak hanya juara saja, tapi mampu mengamalkan hasil kegiatan keagamaan di madrasah, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Kemudian prestasi olahraga. Nah, tanda-tandanya adalah mampu meraih kejuaraan pertandingan pada cabang olahraga tertentu. Nah, saat ini masanya pandemi, maka olahraga secara fisik ini dihentikan. Begitu pula prestasi kesenian, itu mampu menjuarai atau meraih juara minimal menampilkan kesenian. Nah, kemudian yang kelima yaitu prestasi hasil karya kreatif dan inovatif, yaitu mampu menggali mengembangkan potensi kearifan lokal dengan menciptakan karya-karya yang kreatif dan inovatif. Dan sekali lagi anak-anak, visi madrasah ada 3, yakni Islami, berbudaya, dan berprestasi. Kemudian dari visi tersebut dikembangkan, dimunculkan namanya misi. Nah, misi itu jembatan atau tangga atau kegiatan untuk mencapai visi, itu namanya misi. Jadi bertolak dari visi dan indikator di atas, indikator-indikator tanda-tanda dari untuk mencapai visi di atas, maka rumusan misi MA Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan ajaran agama Islam dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama Islam dan budaya bangsa sebagai sumber kearifan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi belajar kepada seluruh warga madrasah termasuk kalian siswa atau murid MA, guru MA, keluarga besar MA, hingga diharapkan mereka memiliki kemampuan yang tinggi serta berkualitas. Kemudian kelima, menanamkan sikap tanggung jawab sosial yang tinggi dan berakhlakul karimah, baik di lingkungan madrasah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Jadi punya akhlak tidak hanya di madrasah saja, di sekolah saja, tapi juga diterapkan di lingkungan, di rumahnya, di keluarganya, juga di lingkungan masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ini diterapkan di keluarga dan lingkungan masyarakat. Adapun yang keenam, misi yang keenam adalah menyiapkan mental dan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan potensi diri sebagai bekal hidup di masyarakat. Ini sudah disampaikan oleh Sayyidina Ali dulu, bahwasanya ajarlah, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup tidak pada zamanmu, tapi hidup di zamannya. Oleh karena itu kalian disiapkan sekarang, siapkan mental kemampuannya agar mampu bersaing, mampu hidup di masa yang akan datang, di masa 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Kemudian yang 7, menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, bersih, dan indah. Barangkali kalian sewaktu-waktu lewat di depan madrasah, boleh mampir masuk untuk melihat bagaimana suasana di madrasah. Nah, lingkungannya sehat, bersih, dan indah. Yang 8, berikan layanan pendidikan yang berwawasan imtak dan iptek. Jadi iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di madrasah sudah dipasang CCTV. Insya Allah tahun ini juga akan merenovasi dan membangun ruang kelas baru, sehingga nanti kelas 6 kelas ada di atas semua,
ada CCTV-nya semuanya, sehingga kalian dipantau dengan CCTV ketika belajar. Yang kesembilan, yakni melaksanakan pendidikan yang berkualitas, efektif, efisien, dan menyenangkan dalam pencapaian prestasi yang maksimal. Anak-anak yang sangat saya banggakan, semua itu akan bisa terwujud jika kalian sungguh-sungguh, jika kalian mematuhi, mengikuti apa yang disarankan, disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tapi jika kalian abai, tidak mengindahkan, maka ya tidak akan berhasil, tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, kerjasama antara kalian dengan Bapak Ibu guru ini diharapkan. Kerjasama, saling memberi masukan, saling sama-sama belajar. Kemudian dari visi turun ke misi, dari misi turun ke tujuan. Nah, madrasah ini punya tujuan. Tujuan madrasah aliyah secara umum, secara nasional ini telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi secara umum tujuan madrasah aliyah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ini tujuan madrasah aliyah secara umum, secara nasional. Nah, tujuan itu tidak bisa ditelan mentah apa adanya. Maka madrasah aliyah Hasyim Asy'ari ini membuat tujuan, sekat-sekat program. Di antaranya ada namanya tujuan dalam waktu 4 tahun, ini namanya tujuan menengah. Tujuan menengah 4 tahun. Tahun pelajaran 2020, 2021 sampai dengan tahun pelajaran 2023-2024. Nah, tujuan madrasah ini sudah ditetapkan mulai tahun kemarin. Ini merupakan tahun kedua. Apa tujuannya? Meningkatkan kualitas dan kuantitas sikap hidup serta praktek amaliyah warga madrasah, sehingga kalian di MA nanti akan dibina, dididik praktek amaliyah yang setelah hasil praktek itu nanti kamu praktekkan di lingkungan kalian, termasuk latihan khutbah, latihan ngaji, dan lain sebagainya. Tujuan yang kedua adalah menciptakan kondisi lingkungan yang green and clean, hijau dan bersih, yang islami, dengan meningkatkan kepedulian dan kesadaran warga masyarakat, warga madrasah. Dan diharapkan kalian semua ini sadar terhadap kepedulian lingkungan, sehingga lingkungan madrasah menjadi lingkungan yang hijau dan bersih. Hijau bagaimana caranya? Ya ditanami dengan tanaman, pepohonan. Bersih bagaimana caranya? Ya kalau membuang sampah, buanglah pada tempat sampah. Itu caranya. Kalau ada sampah segera dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga, meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam. Yang keempat, mengembangkan pembelajaran berbasis digital. Nah, MA ini sudah melaksanakan pembelajaran berbasis digital atau berbasis teknologi, utamanya saat-saat pandemi seperti ini. Nanti KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya, kalau belum ada himbauan boleh tatap muka, maka menggunakan digital atau teknologi atau HP. Selanjutnya, mengintegrasikan aspek-aspek kecakapan hidup dalam semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran akan memasuki aspek kecakapan hidup sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian yang keenam, mewujudkan program kecakapan hidup atau vokasional agar kalian memiliki keterampilan. Nah, gambaran ke depan di madrasah aliyah ini ada lab. Kalau lab komputer sudah ada nanti lab home industry, termasuk lab jahit, kemudian lab bakeri, membuat roti, kemudian tempat masak dan lain sebagainya. Kemudian ketujuh, meningkatkan kualitas lulusan. Nah, diharapkan nanti
lulusannya berkualitas sehingga kalian bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian yang ke-8, meningkatkan kualitas keolahragaan. Nah, ada pembinaan ekstrakurikuler olahraga. Kemudian mengembangkan potensi peserta didik, mengembangkan manajemen berbasis keunggulan dan lain sebagainya. Ada 12 program jangka waktu menengah atau jangka waktu 4 tahun. Nah, dari 4 tahun tersebut MA Ma'arif 19 SMA Sari mensekat lagi membuat program tiap tahun. Nah, program di tahun pelajaran 2021-2022 tahun ini adalah meningkatkan disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin waktu, waktu masuk, waktu belajar, waktu sholat, waktu istirahat, waktu pulang. Ini harus disesuaikan dengan jadwal pelajaran. Begitu pula disiplin pakaian. Pakaian sesuai dengan jadwal seragam sekolah. Kemudian disiplin administrasi, catat mencatat yang disampaikan Bapak Ibu guru dicatat dengan baik agar tidak lupa. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas lulusan. Nah, ini dari tujuan tahunan merujuk pada tujuan 4 tahunan tadi. Kemudian yang ketiga meningkatkan potensi dan prestasi peserta didik. Nah, baik potensi prestasi akademik maupun non akademik. Akademik itu pelajaran, mata pelajaran sebanyak 21 mata pelajaran ditambah non akademik di luar mata pelajaran. Kemudian memberikan bekal keterampilan dan kecakapan hidup sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Selain yang dimiliki sekarang lab komputer, memiliki pula lab kegiatan keagamaan di musola. Apalagi tahun depan di MA Ma'arif 19 SMA Sari akan tahun ini akan membuat program unggulan baru, yakni program pembelajaran Al-Quran baik taksin maupun takfidnya. Nah, sehingga kalian tidak rugi meskipun sekolah di desa, tapi programnya tidak kalah dengan kegiatannya, tidak kalah dengan sekolah-sekolah di kota. Selanjutnya yang kelima, mewujudkan kehidupan yang religius yang ditandai dengan bersikap. Nah, sekarang perilaku anak-anak ini sudah mulai tidak lagi mencerminkan sopan santun. Dulu ketika Pak Guru menjadi siswa, naik sepeda ada orang tua turun membungkuk lewat di depan orang yang agak tua, apalagi dengan orang tua, dengan Pak Guru membungkuk amit sewu. Nah, sekarang tidak, di depan orang tua, di depan orang tuanya, di depan gurunya lari-lari, itu tidak boleh. Nah, di MA ini diajarkan berperilaku yang sopan. Yang keenam, meningkatkan potensi dan mengembangkan profesi tenaga pendidik dan pendidikan. Ini urusan internal Bapak Ibu guru. Yang ketujuh, mengembangkan model pembelajaran yang mengintegrasikan antara IMTEK dan IPTEK. Jadi pembelajaran keagamaan yang menggunakan IT. Nah, kedepannya kan di tiap ruangan itu disiapkan LCD. Dulu rencananya pakai TV digital, tapi setelah dipikir ternyata lebih efektif pakai layar LCD. Kemudian mengembangkan manajemen berbasis madrasah, yaitu jujur, amanah, terbuka, dan akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana visi tadi. Selanjutnya anak-anak yang sangat saya banggakan, jaminan kualitas, jaminan mutu di MA Ma'arif 19 SMA Sari. Setelah belajar selama 3 tahun ini diharapkan anak-anak mampu menjalankan ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Ini jaminannya. Karena mulai masuk kalian akan disonsong oleh Bapak Ibu guru masuk di lingkungan MA. Kemudian diarahkan menuju ke musola untuk sholat duha pada pukul 7 tepat. Dilatih berwirid
dilatih baca Al-Quran. Kemudian jaminan kualitas yang kedua adalah memiliki kecakapan, memiliki keterampilan dalam belajar. Nah, semua itu tergantung pada kalian. Kalau kalian sungguh-sungguh, insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Jaminan ini akan tercapai. Yang ketiga, berkepribadian yang tangguh, tidak terombang-ambing dan mandiri serta peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi semua saling terhubung antara tujuan jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4 tahun, begitu pula jangka panjang, yaitu merupakan visi tadi. Kemudian mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelas DMA ini diajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, labnya siap. Kemudian cakap dalam berorganisasi serta mampu menjadi tauladan di lingkungannya. DMA ini kalian akan masuk yang laki-laki di organisasi IPNU, yang perempuan masuk di organisasi IPPNU. Begitu pula masuk pada kelompok pramuka yang merupakan ekstra wajib di MA. Kalau kalian mau mengikuti dengan sungguh-sungguh, disitulah tempat untuk belajar berorganisasi, mengembangkan diri sehingga keluar dari MA bisa dikembangkan di masyarakat. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi matsama dalam hal kebijakan madrasah. Oleh karena itu ikuti, simak dengan baik-baik apa yang telah saya sampaikan, begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, pemateri, sehingga kalian mengetahui betul apa saja yang ada di MA Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari. Tidak hanya mendengar, tapi nanti bisa merasakan, bisa mengikuti diikuti, bisa mengetahui dengan sendirinya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.